Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya pada kali ini kami selalu mencari update-update terbaru mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit, kapan beliau ini akan muncul, ya. Jadi kenapa ini kita itu selalu menunggu kemunculan daripada Satrio Piningit? Ada apa ini? Kok banyak sekali orang-orang ini menunggu, mencari, menelisik, mempelajari ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo dan atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya karena di masyarakat di era sekarang ini sudah banyak yang tersadarkan bahwasannya ini adalah fase akhir zaman, fase di mana kesewenang-wenangan para oknum-oknum pejabat yang memainkan hukum, artinya hukum ini tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Banyak masyarakat kecil yang tertindas oleh hukum. Banyak masyarakat kecil yang mencari suatu keadilan tetapi tidak pernah menemukan di mana hilangnya keadilan itu. Sehingga banyak masyarakat juga yang tersadarkan bahwasannya ketika membaca daripada ramalan Prabu Joyoboyo, di mana zaman sudah tidak ada keadilan, gonjang-ganjingnya zaman, walak-waliknya zaman, disitulah zaman Kolo Bendu sudah dimulai, akan hadir zaman Kolo Seibo yang artinya zaman kemakmuran yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Ini ada beberapa catatan kecil dari seseorang yang menceritakan bahwasannya Satrio Piningit di satu suro kemarin, ya, satu suro itu pas kebetulan di satu Jumat, ya, atau di Jumat Kliwon satu suro mulai muncul. Dia pemuda pengangguran terlama di bumi ini. Jadi menurut daripada narasumber ini, Satrio Piningit itu menganggur, ya, yang artinya mungkin beliau ini memang punya perusahaan atau menjadi pensiunan atau punya jabatan, tetapi beliau ini tidak pernah bekerja, ya. Ini menurut daripada narasumber, yang artinya itu nganggur tetapi bisa makan, bisa punya uang lah, bahasanya seperti itu mungkin. Satrio Piningit berkata, akhirat aku sewa direstui Gusti Allah. Jadi ini makna-makna yang tersirat yang sulit untuk dijelaskan ini, ya. Satrio Piningit berkata, manusia dunia seperti intelijen negara, hanyalah bayi, tentara polisi hanyalah bayi. Pasukanku adalah malaikat dan jin, aku adalah di setiap zaman. Jadi di setiap zaman ini beliau ini ada, ya, yang artinya kemungkinan antara ketika ada zaman Kolo Bendu ini, beliau ini tetap ada, tetapi tidak seramai sekarang ini membahas Satrio Piningit, menunggu-nunggu kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ini menurut daripada narasumber. Sang Kinasih Satrio Piningit, Jawa Timur berkata nanti, ya, ini dari mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden Megawati, bahkan jika DPR dan partai bersama para intelijen siber mencariku untuk dimata-matai, dahulu pakai alat yang kalian sebut elektronik, ya, dan sejenisnya. Semua itu hanyalah mainan bayi, ujar daripada narasumber mengatakan seperti itu. Sudah saatnya siksa untuk segenap pemimpin Indonesia yang tidak tunduk dengan kekuasaan Allah.
Jadi yang artinya ini ketika pemimpin-pemimpin ini mengkhianati sumpahnya, ya, ketika disumpah dilantik itu kan ada namanya Al-Quran di atas kepala. Saya berjanji, itu kan, demi Allah akan mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Nah itu tetapi banyak yang melanggar sumpah. Nah ini yang akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar daripada narasumber, ya. Raja di atas raja, raja tidak butuh leluhur karena mereka pun sudah selesai karmanya ku tanggung. Jadi Satrio Piningit ini memang raja di atas raja, yang artinya leluhur yang butuh Satrio Piningit, ya, leluhur yang butuh Satrio Piningit, sehingga untuk disempurnakan ketika leluhur-leluhur seluruh di Nusantara ini banyak yang masih tergadaikan, persoalan-persoalan yang belum selesai ini, sehingga kenapa banyak leluhur itu mencari sang dinasti Satrio Piningit, ya, untuk disempurnakan sukmanya atau ruhnya, ya, ruhnya, karena masih terombang-ambing di alam kehidupan ini, yang artinya masih di alam dunia walaupun beda hoibnya, ya, ujar daripada sang narasumber ini mengatakan seperti itu. Itulah buktiku sekarang musuhmu siapa yang ngaku Satrio Piningit. Aku benci kalian merebut namaku. Satrio Piningit hanya satu. Yang menjadikan kalian Satrio Piningit adalah bocah Podo Betoro Suryo. Podo Betoro Suryo, ujar daripada narasumber mengatakan seperti itu. Maknanya sama-sama satu cahaya. Kalian ngaku avatar Krishna dan sebagainya. Itulah boleh saja, aku suka, tapi jangan ngaku-ngaku sebagai sang dinasti Satrio Piningit. Karena laku dewa berbadan manusia bukan garismu. Ini ya. Kamu kulindungi dari alam dan zaman. Mintalah maaflah jika sempat. Bawahkan wanita dan anak-anak di hatiku. Kalian laki-laki se-Indonesia atau se-Nusantara ini, jangan menyentuh anak-anak dan wanita. Jika secuil saja menyakiti, maka kusiksa di pengadilan dunia dan akhirat, kata narasumber menuliskan seperti itu. Intinya, menganggurlah laki-laki untuk tidak bersama wanita dan anak-anak. Jika aku sudah menulis teks ini, maka berikutnya nyawa mereka akan kulindungi kalian. Menganggurlah laki-laki, bayaranmu mengasuh ibu dan anak se-Indonesia. Setiap detikku hitung. Kalian larilah dari menyakiti, lalu bawahkan penjaga untuk mereka. Dan saat ini aku akan mengadili para pemimpinmu. Aku kuliti setiap atasan, aparat hukum dan pembuat undang-undang. Semua itu lagi kuhitung beberapa cerita dan kepuasan rakyatmu. Ini makna yang tersirat yang begitu mendalam, ya. Jadi apa yang ditulis oleh narasumber ini menceritakan bahwasannya ketika sang dinasti Satrio Piningit ini sudah muncul, maka akan membuat perhitungan kepada para oknum-oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang mengkhianati rakyat, yang artinya ketika hukum sudah bisa dibayar, sudah bisa dibeli, ketika keadilan sudah bisa digoyangkan oleh duit, atau ketika pangkat bisa menjadikan gelap mata, yang artinya itu banyak korupsi, tetapi kepemerintahan tidak mampu menangkapnya, ya, itu akan ada perhitungan oleh sang dinasti Satrio Piningit, ujar daripada narasumber ini. Akulah raja di dalam dunia ini, lagi menghitung setiap detik ungkapan Mas Ramu yang
menerawang di beberapa YouTube misalnya dan orang-orang spiritual. Jadi kalian terlelap, aku tahu ada jam-jam para wali dan nabi sukai, inilah waktu ilham satu suro. Ya, jadi ini adalah ketika petunjuk di dalam satu suro ini sudah sangat jelas bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah mulai bekerja, sudah mulai membuat perhitungan, baik itu terhadap orang-orang jahat, orang kecil tapi jahat ya, misalnya perampokan, pembunuhan, para pejabat yang tidak bertanggung jawab, misalnya mencuri uang rakyat, keadilan sudah tidak bisa ditegakkan, peperangan. Nah, inilah yang membuat si penulis ini murka terhadap kesewenang-wenangan terhadap rakyat yang ada di Nusantara khususnya. Jadi bahwasannya ketika Sabtu Suro itu di Jumat Kliwon, itulah pintu gerbang kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Dan banyak juga sekali orang yang merasakan di Satu Suro itu di Jumat Kliwon ini banyak fenomena yang tidak semestinya terjadi, dan banyak penurunan suhu alam ini menjadi lebih dingin lagi, karena itu adalah suatu energi yang terpancarkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi sudah sangat jelas ya para sahabat semuanya, bahwasannya di Satu Suro ini adalah gerbang kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit dalam melihat beberapa fenomena-fenomena di dalam dunia ini yang terjadi. Ya, jadi kesimpulannya bahwasannya Satrio Piningit ini sudah bekerja mulai di Satu Suro ini, menurut daripada narasumber mengatakan seperti itu. Itu ya para sahabat semuanya. Siapapun yang diperjalankan, siapapun yang memang diperjalankan, baik itu secara spiritualnya, ada yang diperjalankan di perekonomiannya, diperjalankan di sisi lainnya, bagaimana nih kita akan menghadapi situasi yang tentunya akan membuat banyak orang menderita ini, sebagaimana yang pernah beberapa disebutkan oleh pakar-pakar ekonomi dunia yang akan terjadi kedepannya itu adalah yang sangat mengerikan. Dan banyak beberapa literasi baik itu secara hadis, ramalan, para kiai, ustadz ini yang berceramah mengenai di tahun 2025 sampai 30 ini banyak akan ada fenomena-fenomena yang besar, yaitu gerbang kemunculan daripada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini antara di waktu-waktu itu. Ya, ini mudah-mudahan siapapun yang diperjalankan bisa mengatasi sulitnya situasi ini. Itu ya. Mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.